Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, how are you today? Alhamdulillah, fine, ma'am. Alhamdulillah, I'm fine, Mom. Okay, we meet again in the last meeting, in the last meeting of this semester in statistics subject, because today is the meeting, the 15 meetings. So before we do the final exam, we will review all of the topic after mid-semester, and we will discuss your assignment about regression data processing with SPSS program. Today, before we discuss about your assignment, maybe you have question about all of the material after mid-semester until the last meeting. Silahkan kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan mengenai materi setelah mid-semester until the meeting today. Itu sebelum saudara melakukan nanti UAS atau final exam itu. Karena sudah tidak ada waktu lagi untuk saudara, nanti hari ini adalah pertemuan terakhir, sehingga nanti harapannya saudara bisa mengerjakan semua soal yang nanti akan keluar dalam UAS. Salah satunya itu adalah regresi ini. Itu ya. Jadi jangan sampai all of your assignment was collected itu hilang. Itu jangan sampai yang sudah saudara kerjakan catatan-catatannya, kemudian softfile-nya, kalau misalnya karena saudara itu mengumpulkan dalam bentuk softfile, jangan sampai softfile-nya itu hilang. Pastikan softfile-nya itu tetap saudara pegang, begitu juga dengan yang sudah saudara tulis di itu. Karena ketika UAS nanti itu dua soal yang akan saudara kerjakan itu adalah berasal dari tugas yang telah saudara do the finish, gitu, yang sudah saudara lakukan hingga akhir. Oke, sebelum we discuss about your assignment, the last assignment in this subject, if any question about the topic, maybe kalau ada pertanyaan. Oke, kalau sambil menunggu misal ada pertanyaan ya, karena setelah saya cek in Elena, thank you for your collected your assignment. Semuanya sudah mengumpulkan tugasnya, except Rabia ya. Rabia belum mengumpulkan. I don't know she have SPSS program or not. Gitu. Jadi harapannya meskipun saudara tidak punya SPSS-nya, paling enggak saudara paham bagaimana alur dari pengoperasian SPSS. Tutorialnya juga sudah saya sampaikan di file material was uploaded in Elena. Itu semuanya sudah saya upload di Elena untuk materi regression data processing with SPSS. And then today I not give you the material because the material was finished. Itu jadi terakhir, the last material is the step to operate the regression analysis with SPSS. Jadi materi terakhir itu adalah yang langkah-langkah dalam pengoperasian SPSS itu. Itu materi terakhir. Nah, nanti di soal UAS-nya itu juga tugas yang sudah saudara kerjakan, terutama dua tugas ini,
itu juga akan saya keluarkan di dalam SPSS. Jadi silahkan nanti saudara bisa memahami kembali terkait dengan tugas itu. Nah, terkait dengan tugas yang terakhir, the last assignment about the regression output analysis SPSS, we discuss about your answer assignment. Itu. Jadi hari ini kita akan coba membedah kira-kira analisis yang sudah saudara lakukan terkait dengan output SPSS itu apakah sudah tepat atau belum. Nanti kita akan koreksi secara bersama. Oke, kita mulai saja ya. Dari saudara, kira-kira sebelum saya tunjuk itu adalah the last option. Itu silakan ada yang ingin share jawaban dari tugas yang sudah saudara kerjakan mungkin. Silahkan kalau mau yang share jawabannya, nanti segera bisa di-share saja. Kalau misalnya saudara tidak memungkinkan membuka laptop, itu biar nanti saya bantu juga tidak ada masalah. Gitu. Oke, silahkan siapa yang mau share screen jawabannya. Ini saudara sudah langsung bisa share screen. Ada atau tidak? Silahkan, ada yang mau, biar nanti kita sama-sama seperti minggu kemarin ya. Jadi kita sama-sama tahu nanti poin kekurangan saudara di mana, kemudian yang harus ditambahkan itu yang seperti apa. Itu biar nanti ketika UAS itu hasilnya bisa maksimal. Oke, silahkan. Siapa yang mau share screen? Nanti saya bantu untuk share screen. Kalau tidak ada, ini saya tunjuk berarti. Tunjuk saja ya. Oke, kalau tunjuk siapa ya? Gayuh Okta. Gayuh Okta ada? Halo, Gayuh Okta. Gayuh Okta ada nggak nih? Dia sih join, tapi saya nggak tahu apakah masih stay di Zoom ini atau seperti apa. Gayuh Okta, silahkan. Silahkan jangan lupa speaker saudara itu masih di mute. Silahkan di unmute dulu. Oke, Gayuh Okta tidak ada respon ya. Baik, saya ganti Safa. Safa ada? Atau siapa yang mau, yang bersedia lah jadi volunteer di kelas ini untuk share screen tugas yang sudah dikerjakan. Oke, silakan. Kalau tidak ada, terpaksa nanti saya downloadkan satu per satu nanti. Sampling aja. Nggak ada kah? Safa? Kalau Safa ini sudah selesai ngerjain, semuanya sudah selesai ngerjain, cuma saya minta contoh saja yang bersedia sebelum saya tampilkan. Tidak ada respon kah? Oke, kalau tidak ada respon berarti terpaksa saya download satu per satu ya. Ini saya sudah coba share screen, apakah bisa terlihat di tempat saudara? Bisa. Oke, bisa ya. Saya akan coba download punyanya Syafa. Bentar, ini saya buka dulu. Oke. Saya akan coba share screen lagi jawaban dari Safa. Oke, apakah sudah bisa terlihat?
Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Terlalu kecil nggak di tempat saudara? Nah, kalau ini bisa terbaca ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bentar, ini kegeser. Baik, saya akan coba membahas mengenai jawaban dari Syafa. Syafa ada nggak nih, Syafa? Halo, Syafa. Ada, Miss. Iya. Akhirnya, Syafa nih. Baik, nanti akan coba kita bandingkan dengan teman-teman yang lain dan minta tolong yang selain Syafa, ini silakan punya kalian juga dibuka ya. Iya, Bu. Kalian kemarin upload itu silakan dibuka lagi biar nanti kita sama-sama koreksi. Baik, yang pertama itu adalah correlation, di mana di sini ada tabel correlation ya. Di situ kalau punyanya Syafa itu ditulis secara manual tidak ada masalah. Ada berapa tabel nih? Ada tabel correlation, kemudian ada tabel variabel enter, ada tabel model summary, ada tabel ANOVA, dan ada tabel koefisien. Ini. Jadi akan kita bahas dari masing-masing tabel ini. Jadi ada 5 tabel ya yang sudah saudara tulis. Nah, di sini itu sepertinya saudara juga tidak tidak mengklik yang statistik deskriptif kemarin karena di sini tidak muncul untuk yang deskriptif statistik, tapi tidak ada masalah, itu hanya untuk pengetahuan saudara saja. Kalau misalnya saudara ingin tahu berapa nilai min-nya, berapa standar deviasinya. Tapi karena kita fokus di korelasi dan regresi, jadi kalau untuk tabel-tabel ini saya rasa informasinya sudah cukup. Baik, kita akan mulai dari tabel yang pertama, yaitu tabel correlation, di mana di sini jumlah datanya itu ada 12. Di sini, ini kursor yang saya gerakkan sudah terlihat ya. Nah, ini N-nya di sini jumlah datanya adalah 12. Nah, data ini itu juga sudah saudara kemarin datanya diambil dari perhitungan secara manual gitu. Jadi nanti saudara bisa melihat kembali kira-kira kemarin saya meminta ke saudara untuk membandingkan kira-kira apakah perhitungannya itu sama ataukah berbeda ketika dihitung secara manual dengan dibandingkan dengan perhitungan menggunakan SPSS itu. Nah, di sini untuk korelasinya itu bisa saudara lihat di baris yang persen correlation-nya, yaitu sebesar jumlah mahasiswa dengan pendapatan kampus, korelasinya, koefisien korelasinya sebesar 0,703. Begitu juga kalau dibalik pun, misalnya dari pendapatan kampus ke jumlah mahasiswa itu juga sama, karena yang dikorelasi itu adalah dua variabel untuk mengetahui hubungannya. Jadi mau dibolak-balik jumlah mahasiswa dulu atau pendapatan kampus dulu, itu tetap sama hasilnya, yaitu sebesar 0,703. Dan hasilnya bernilai positif. Itu. Nah, kita coba lihat hasil analisisnya. Nah, di hasil analisis ini, punya Syafa nilai R-square-nya sama dengan ini. Oh, bentar. Ini langsung coefficient determination. Loh, Syafa? Halo, Syafa? Iya, Miss. Loh, ini tidak saudara analisis ya yang tabel correlation ini. Tidak diinterpretasi ya hasilnya ya? Tidak, Miss. Berarti yang diinterpretasi itu hanya yang
tabel koefisien ini ya? Tabel koefisien sama Iya, sama ini ya? regresi. Kalau punyanya yang lain, Sama kemarin itu kan saya minta ke saudara silahkan diinterpretasi dari masing-masing tabel seperti itu. Jadi nanti saudara bisa membedakan kira-kira tabel correlation itu interpretasinya seperti apa, memberikan informasi tentang apa itu. Kemudian yang tabel variabel enter itu juga sama, memberikan informasi tentang apa. Silakan diinterpretasi, dijelaskan. Oh, tabel yang kedua ini, yang tabel variabel enter itu maknanya apa? Itu. Yang model summary pun sama, begitu juga dengan ANOVA. ANOVA kemarin karena ini belum saya jelaskan ya, nanti silakan bisa di-cut kalau ANOVA. Karena ini nanti dibahas lebih lanjut di economic statistik. Kemudian baru tabel yang koefisien ini, yang persamaan regresi ini. Nah, punya Shafa itu yang dianalisis adalah yang koefisien determination-nya sama regression equation-nya. Itu. Nah, coba saya download lagi punyanya untuk membandingkan ya. Punyanya Nur Syadiah ada? Nur Syadiah ada nggak? ada, Bu. Oke, bolehkah saya share jawaban dari kamu, Syadiah? Boleh, Bu. Oke, Nur Syadiah ya. Kita coba lihat. Punyanya Nur Syadiah sama nggak dengan punyanya Syafa? Yang correlation ada interpretasinya, Bu. Oke. Baik. Saya akan share punyanya Nur Syadiah ya. Bentar. Saya coba share punyanya Nur Syadiah. Oke. Saya udah share screen punyanya Nur Syadiah, terlihat nggak di tempat saudara? Atau masih yang terlihat masih punyanya Syafa? Kalau Nur Syadiah terlihat nggak? Itu yang kelihatan yang Elna, Bu. Yang punyanya? Belum punya, bukan punya saya sama Safa. Oh iya, iya. Sebentar. Oke. Kalau ini sudah terlihat? Sudah, Miss. Oke. Kalau sudah terlihat, kita coba bandingkan ya. Nah, di sini punya Nur Syadiah itu, nah ini yang saya maksud. Oke, ini yang saya maksud ya. Jadi silahkan diinterpretasi. Ini pun juga masih ada yang perlu ditambahkan. Baik, paling enggak ini lebih lengkap ya daripada punyanya Syafa. Nanti kita koreksi bersama. Baik, yang pertama itu adalah yang tabel correlation. Jadi harapannya nanti saudara ketika mengerjakannya pun itu meskipun nanti ini salah satu soal yang nanti akan keluar, itu saya akan menampilkan hasil output SPSS. Itu. Tetapi tugas saudara itu tidak mengoperasikan SPSS, enggak, cuma nanti akan saya tampilkan langsung hasil outputnya. Nah, tugas saudara adalah melakukan interpretasi dari hasil output ini. Jadi hati-hati sekali. Nah, saudara harus paham kira-kira untuk melihat berapa besarnya koefisien correlation, kemudian mencari persamaan regresinya, and then how many koefisien determination atau R square itu berapa, nanti saudara harus paham. Itu.
Dan yang terpenting itu adalah nanti di soalnya saya tidak akan menyebutkan ini variabel apa. Itu tidak ada. Saya tidak akan menyebutkan misalkan variabel independennya itu ini, variabel dependennya itu ini. Di soal itu enggak ada. Cuma nanti saudara harus paham bahwa yang dimaksud di dalam penelitian atau yang dimaksud di dalam output SPSS itu variabelnya apa saja. Itu ada. Nah, akan saya bahas yang pertama itu adalah correlation. Nah, punyanya Nur Syadiah ini interpretasinya bahwa percent correlation koefisiennya itu adalah sebesar 0,703. Because it is significant is less than 0.05, it can be concluded that interest rate have a significant high positive relationship. Saya akan pastikan ya. Kenapa Sadia di sini menuliskan that interest rate. Silakan. Has a that interest rate. It can be concluded that interest rate berarti kan tingkat suku bunga yang dimaksud di sini, ya kan? Padahal variabel kita itu bukan interest rate. Variabel kita apa? Ayo silakan, variabel kita apa nih? Pendapatan kampus. Pendapatan kampus dan Jumlah mahasiswa. Jumlah mahasiswa. Nah, ini yang harus dikoreksi. Silakan. Punyanya Nur Syadiah. Ini kan kemarin sudah ditulis di kertas ya, ditulis tangan. Silakan ini bisa dikoreksi ya. Bisa bukan dikoreksi, silakan bisa direvisi. Ini dicoret. Ini bukan interest rate ya, tapi that number of student and income campus, karena di sini ada dua variabelnya, yaitu number of student and income campus have a significant high positive relationship. Jadi bisa disimpulkan dari hasil percent correlation-nya atau koefisien korelasinya itu adalah sebesar 0,703, berarti kesimpulannya bahwa variabel number of student and income campus have significant high positive relationship. Jadi hubungannya itu adalah hubungan yang positif kuat. Karena di sini nilainya adalah positif, bukan minus 0,703. Itu silahkan direvisi yang interest rate ini. Ini saya bisa highlight nggak ya? Nah, ini ya, silahkan bisa direvisi. Kemudian ini berarti signifikan positive relationship, yang berarti bahwa kenaikan dari jumlah student itu akan diikuti oleh kenaikan dari pendapatan kampus. Oke, ini ya. Oke, ini sudah betul, cuma yang perlu direvisi adalah yang interest rate ini. Itu. Nah, kemudian ini selanjutnya adalah kita menganalisis regression. Nah, kalau yang di tabel selanjutnya ini, pasti ketika saudara menganalisis regression, itu tabel yang pertama kali keluar adalah tabel variabel enter. Ini ya, judulnya itu adalah variabel enter. Tabel ini itu menggambarkan identitas dari masing-masing variabel. Itu identitas dari masing-masing variabel. Nah, variabel yang dimaksud dalam penelitian ini, yang saudara analisis datanya ini, itu variabel enternya atau variabel independennya adalah number of student. Itu hanya satu variabelnya. Tapi kalau nanti di situ saudara menganalisis di sini ada dua variabel, berarti nanti satu lagi itu variabel independennya atau variabel enternya itu apa.
Biasanya tertulis di situ. Jadi kalau misalkan ada 5 variabel independen, ya nanti di sini akan ada 5 keterangan variabel independen. Itu ya. Itu. Kemudian selain variabel independen, di sini juga ada variabel dependen. Nah, di sini tertulis dengan jelas bahwa variabel dependennya adalah kampus income atau pendapatan kampus. Nah, berarti di dalam variabel enter ini, di dalam tabel variabel enter ini itu adalah tabel yang menunjukkan identitas dari masing-masing variabel, yaitu variabel independennya adalah number of student dan variabel dependennya adalah kampus income. Oke, selesai. Itu interpretasinya atau maknanya. Sampai sini paham ya? Paham nggak? Oke. Kemudian tabel ketiga adalah tabel model summary. Nah, interpretasinya adalah di dalam tabel model summary ini, di situ ada keterangan yang menunjukkan koefisien correlation-nya atau nilai R-nya. Selain nilai koefisien correlation, di situ juga menunjukkan the value of R square or coefficient determination. Itu nilai R square dan nilai R-nya ini. Nah, saudara bisa cek kembali karena di sini nilai koefisien correlation-nya itu adalah 0,703. Ini apakah sama dengan tabel correlation? Ternyata tabel correlation-nya itu juga kalau dilihat di percent correlation-nya itu juga menunjukkan nilai yang sama, yaitu 0,703. Itu ya, berarti benar bahwa nilai R-nya adalah 0,703. Kemudian nilai R square-nya sebesar positif 0,494. Ini kalau kita persentase jadi 49,4. Sudah ya? Ini dianalisis enggak? Oke. Kalau punyanya Nur Syadiah, ini saya interpretasinya ada di bawah ini, bahwa koefisien determination-nya yaitu sebesar R sama dengan 0,494. Kalau kita persentase jadi 49,4%. This means that the variable number of students affect campus income by 49.4%, and the remaining yaitu sebesar 41,1% is influenced by other variable outside of this study. Oke, jawaban dari Nur Syadiah tepat sekali. Jadi nilai R square ini karena tadi 0,494, ini maknanya punyanya Nur Syadiah itu sudah tepat. Ini ya. Jadi silahkan saudara harus diinterpretasi maknanya adalah di sini bahwa variabel number of student itu berpengaruh terhadap kampus income sebesar 49,1%. Dan sisanya berapa? Silahkan dihitung. 100% dikurangi 49,4 itu kan hasilnya kurang tepat ya, Nur Syadiah. 100% dikurangi 49,4% hasilnya berapa? 50,6. 50,6. Oke. 50,6 punyanya Nur Syadiah 41,1. Silakan direvisi ya. Ya Syadiah ya. Syadiah? Halo? Silakan Iya, Bu. ya di catatanmu itu silakan dibetulkan. Ini bukan 41, tetapi 50,6%.
Itu. Nah, 50,6% ini dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Oke, itu ya tepat sekali. Cuma yang kurang, yang perlu direvisi adalah ini. Berapa sisa dari 49,4% ini? Itu yang perlu direvisi. Kemudian, yang regression equation ini itu saudara bisa sebentar ya sebelum masuk ke situ. Nah, di model summary itu kan juga ada nilai R-nya. Nilai R-nya adalah 0,403. Ini juga silahkan nanti diinterpretasi lagi. Dimaknai ini 0,703 itu maknanya apa? Meskipun sebenarnya tadi di tabel correlation yang di tabel pertama itu sudah ada, tetapi tidak ada masalah ketika saudara itu menginterpretasikannya lagi. Gitu ya, itu. Nah, tabel selanjutnya adalah tabel ANOVA. Nah, tabel ANOVA ini nanti saudara akan pahami di ekonomik statistik semester 3. Itu. Jadi silahkan pokoknya materi statistik ini saya ingatkan ke saudara, ini jangan sampai hilang catatan-catatannya, kemudian buku-buku yang saudara punya, buku statistik itu jangan sampai hilang, apalagi pindah ke lain orang, karena in the third semester, the next semester, you will meet again with statistic, but this topic is more detail. Jadi nanti topik-topik yang akan dibahas itu lebih detail lagi, yaitu salah satunya adalah regresi ini. Jadi ini akan tetap berlanjut nanti di economic statistik. Nah, untuk tabel ANOVA ini silakan nanti di skip dulu saja karena ini akan dibahas di semester 3. Jadi nanti di sini adalah maknanya adalah pengujian hipotesisnya di sini. Nilai F ini. Kemudian nanti signifikansinya juga bisa terlihat. Sehingga nanti untuk tabel ANOVA ini kita skip, kita masuk ke tabel koefisien. Nah, di tabel koefisien ini saudara bisa melihat persamaan regresi dalam penelitian ini, di mana untuk melihat persamaan regresinya, saudara bisa lihat in unstandardized coefficient yang B. Jadi jangan terbalik. Di sini kan ada unstandardized coefficient dan ada standardized coefficient. Yang dipakai untuk mencari persamaan regresinya itu adalah yang di kolom unstandardized coefficient. Ini ya, yang ini. Nah, yang B ini. Sorry, bukan. Ando dulu, Ando. Baik, yang kok nggak bisa ya? Oke. Baik, persamaan regresinya di sini untuk konstantanya, konstanta nilai A-nya itu adalah dilihat dari ini yang lurus dengan konstan ini, di mana nilai konstantanya adalah 35,825 plus 0,476x. Jangan lupa ya, jangan lupa untuk ditambahkan x-nya. Nanti kalau misalnya di situ ada multiple regression, berarti misalnya ada variabel x1, x2, berarti tetap ditulis x1-nya yang mana dan x2-nya yang mana. Itu. Nah, kita akan coba interpretasikan hasil dari persamaan regresi ini, di mana Y sama dengan A plus BX, nilai Y sama dengan 35,825 plus 0,746X. Artinya, jika X increase by 1 unit, berarti ini ya nilai X increase by 1 unit, ini Nur Sadiah memberikan interpretasi dengan menaikkan 1 unit tidak ada masalah. Ini biar gampang, biasanya memang dinaikkan 1 unit.
then Y will increase by 1 dikalikan 0,476. Oke. And if X sama dengan 0, maka the magnitude of Y is 35,825. Oke, udah. Jadi interpretasi dari regression equation ini sudah tepat. Oke. Sudah itu ya. Itu untuk interpretasinya. Apakah ada yang berbeda dari interpretasi the answer from Shadia? Silakan kalau saudara ada yang berbeda bisa disampaikan. Kira-kira perbedaannya di mana? Oke, saya akan stop share. Saya akan bandingkan lagi dengan saya download satu lagi. Punyanya siapa yang mau diuji coba untuk dicek? Biar nanti saudara tahu kekurangannya itu di mana, mana yang harus diperbaiki. Gitu. Silakan ada yang mau, yang bersedia mungkin? Ada? Saya akan coba siapa ya? Gayu, apakah sudah bisa respon dari saya? Gayu tadi kayaknya belum bisa respon. Gayu, ini Gayu kemana? Kok nggak ada suaranya? Halo, Gayu? Iya, Bu. Oke, saya akan share screen jawaban dari your assignment ya. Boleh ya? Tapi jawaban saya udah sama seperti Mbak Nur Syadia. Oke, coba ya. Nanti saya cek dulu. Ini bentar, Gayu. Coba kita cek dulu. Saya akan download punyanya Gayu. Oke, coba saya download. Oke. Oke, ini Gayu. Oke, punyanya Gayu sudah terlihat nggak di tempat saudara? Ini Gayu Okta Alfani. Kalau Gayu, ini screenshot langsung dari output SPSS-nya. Sudah terlihat belum di tempat saudara? Sudah. Oke, kalau sudah, kalau tadi kan punya bedanya, kalau punyanya Syafa sama punyanya Sadia, itu ditulis manual. Kalau punyanya Gayu, ini screenshot langsung dari hasil output SPSS-nya. Jadi bisa cukup jelas. Oke, sama ya regressionnya, model summary-nya. Kemudian di sini juga ada tabel ANOVA-nya, ada tabel koefisiennya, semuanya sama. Nah, kita akan coba membedah yang interpretation output correlation, yang interpretation output correlation and regression from Gayu Okta ya. Kalau di sini yang pertama yang output correlation-nya, yang percent correlation is 0,703 significant value, so have significant kok sama interest rate itu kalian lihatnya dari mana? Kok ini sama interest rate sama punyanya siapa? Nur Sadiah. Nah, hati-hati ya, jangan sampai terjebak di interest rate ini. Ini tidak bisa saya highlight. Oh, ini sebentar. Nah, ini Gayu interest rate itu dari mana, yuk? Nih. Apa jangan-jangan karena lihat contohnya ya?
Ini kan sama. Oh, nggak bisa di, sorry, ini nggak bisa di highlight. Jadi jangan kita export. Yang ini ya, yang interest rate ini, silakan nanti di sama punyanya Sadia, silakan direvisi lagi. Itu. Kemudian, nah yang punyanya Galuh, kalau tadi punyanya Sadia, itu kan have high ya, high positive relationship. Itu. Nah, punyanya Gayu ini enggak. Jadi dijelaskan cuma have a positive relationship. Memang benar dia itu punya positive relationship, tapi kan yang perlu saudara pahami, Gayu ngasih on ya. Gayu? Halo Gayu? Iya, ya, Bu. Oke, semoga yang lainnya juga silakan dicermati kembali. Untung ini saya bukakan punyanya Gayu, jadi kita bisa sama-sama koreksi ya. Punyanya Gayu, ini yang perlu direvisi adalah yang interest rate ini. Ini apa ini? Kok interest rate? Padahal variabel kita itu bukan interest rate. Kemudian catatan yang kedua itu adalah bahwa makna dari 0,703 itu apa? Di slide PowerPoint yang sudah saya berikan ke saudara, itu kan ada kriterianya. Kalau 0,2 itu berarti dia very weak ya, very weak atau very low. Kemudian kalau 0,4 sampai 0,5 atau berapa itu medium. Kemudian kalau yang 0,71 sampai 0,9 itu berarti high ya kan, atau strong, high atau strong. Kemudian kalau 0,9 sampai 0,99 itu berarti very strong atau very high. Kemudian kalau 1 itu kan berarti sempurna, ya kan? Nah, ini yang punya Gayu itu belum dijelaskan. Padahal ini yang terpenting, 0,7 itu masuk kriteria apa. Jadi kalau cuma positive relationship itu kurang pas, nanti nilainya nggak maksimal. Begitu ya Gayu ya? Sudah paham? Oke. Paham, Bu. Oke. Yang lainnya juga silakan nanti direvisi, jangan sampai apa namanya, kita karena sudah bahas tiga jawaban, berarti paling enggak nanti untuk UAS-nya saudara nanti bisa semakin sempurna. Baik, kemudian yang interpretation regression nilainya adalah, loh kok sama? Kok sama kayak punyanya Sadia? Ini R square-nya sama dengan 0,494. Kalau kita conversion in presentation itu jadi 49.4%, yang berarti bahwa variabel number of student affect campus income by 49,4% and the remaining. Loh, kok ini perhitungannya sama 41,1? Ayo, ini siapa nih yang ngerjain? Satu kelas ini siapa yang atau kalian bareng-bareng yang ngerjainnya ya? Ini kenapa bisa terlewat? 100% dikurangi 49,4 itu kan hasilnya 50,6. Bukan 41,1% itu. Dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Oke, silakan Gayu bisa bisa direvisi, sorry kok dikoreksi lagi. Bisa direvisi ya untuk sisanya ini yang berapa persennya, harusnya kan bukan 41,1. Itu. Kemudian yang persamaan regresinya itu 35,825 plus 0,476x. Ini berarti bahwa jika X itu naik sebesar 1 unit, maka Y itu akan naik sebesar 1 dikali 0,476. Dan jika X sama dengan 0, maka nilai Y itu sama dengan 35,825. Oke, punyanya Gayu itu sama dengan punyanya Sadia, cuma agak apa namanya, ini yang tadi yang perlu direvisi, yang poin 1 yang correlation-nya itu perlu ditambahkan 0,703 itu masuk
kriteria apa. Kalau 703 berarti masuknya kriteria strong atau high. Itu. Kemudian yang interpretation of regression-nya ini yang remainingsnya ini. Perhitungannya jangan sampai salah ya. Kalau cuma 100 ngurangi 100% dikurangi 49,4 itu kan gampang. Tidak perlu pakai kalkulator, bisa lah gitu. Oke, itu dari Gayu, Sadia sama Syafa. Mungkin ada yang ingin diklarifikasi oleh saudara sebelum kita berlanjut ke yang lain? Ada atau tidak? Atau teman-teman yang lain yang mungkin sekiranya lebih bagus, tidak sama ya, paling enggak yang tadi sudah saya interpretasikan itu sama dengan jawaban saudara, mungkin ada atau tidak? Karena ini ternyata kok jawabannya semuanya sama. Itu punyanya Gayu. Saya akan coba satu lagi. Jawabannya siapa? Siapa nih yang mau saya share screen? Silahkan bilang aja, nanti saya akan downloadkan jawaban saudara. Ada atau tidak? Kalau tidak ada, saya tunjuk berarti. Gantian yang cowok. Fajar ya? Fajar ada nggak? Fajar, apakah ada? Fajar nggak ada kah? Kalau Yofi kan udah kemarin. Fajar ada tidak? Kok nggak ada sih Fajar? Kita hanya, berarti yang nggak ada Rabia sama Fajar nih, nggak masuk. Yang lainnya punyanya Yofi. Yofi, saya share screen boleh? Oh iya, boleh Bu. Oke, punyanya Yofi. Fernanda Yofi. Saya akan ini saya download dulu jawabannya. Punyanya Yofi sama nggak, Yof? Jangan-jangan sama, Yof? Oke, saya share screen sudah bisa terlihat belum yang punyanya Yofi? Sudah. Sudah ya? Oke, sebentar. Ini baik, terlihat ya jawaban dari Yofi. Oke, baik. Kalau punyanya Yofi, nah ini juga, loh, kok ini sama semua sih? Interest rate itu apa sih kalian? Ini kenapa semuanya interest rate? Kalian lihat ini di contoh ya? Iya, Bu. Walah, pantesan. Ini kok semuanya menuliskan interest rate. Hati-hati ya. Silahkan punyanya Yofi dan punyanya yang lain. Itu juga direvisi, dicoret lah, diganti di catatan saudara. Itu bukan interest rate. Interest rate itu kan tingkat suku bunga. Itu. Jadi ini yang perlu ditambahkan. It can be concluded that berarti number of student n, karena ada dua ya, number of student and campus income. Berarti nggak cuma interest rate, tetapi dua variabel itu yang harus ditambahkan. Itu jangan sampai terlupa. Have a significant high positive relationship. Oke, high atau strong ya. Ini berarti sudah yang perlu direvisi adalah yang interest rate ini. Oke.
Kemudian yang regression, nah punya Yofi ini sudah sama juga. Oke. Nilai R-nya. Lah, kok sama semua? Ini kalian salah ngitung atau seperti apa ini? Yang kita fokus di regression interpretation ya, yang paling bawah ini. Kalian lihat kursor saya di sini, nilai R square-nya itu 0,494, di persentase hasilnya 49,4%. This means that the variable number of student effect on campus atau effect to campus income by 49,4%, and then the remaining is sisanya itu kok sama sih 41,1. Ini hati-hati ya, ngitungnya jangan sampai salah. Ya kalian itu kalau mau nyontoh ya nggak apa-apa, nyontoh atau kerjasama dengan teman-teman yang lain nggak apa-apa, tapi kan harus hati-hati ketika ketika mengurangi 100% dikurangi 49,4 itu kan gampang. Tidak perlu kalkulator juga bisa lah. Itu dipengaruhi oleh other variable outside of the study. Oke, ini sama. Berarti kemungkinan satu kelas pun sama. Kemudian yang ini, yang koefisien yang regression equation sama, ini naiknya, and then this means if X increase by 1 unit, then Y atau variabel kampus income, silahkan kalau saudara mau diperjelas, Y itu apa, X itu apa, silahkan, itu akan lebih bagus lagi. Nanti nilainya itu bisa maksimal. Jadi kalau jika X itu kan kalau orang nggak tahu kan nggak tahu, maksudnya kalau orang atau reader, pembaca itu kalau nggak tahu X itu apa kan bingung. Jadi silakan diinterpretasikan jika X itu apa. Misalkan jika number of student itu increase by 1 unit, then income kampus itu juga also will increase. Naiknya sebesar berapa? Yaitu 1 dikali 0,476 itu. And then if Y itu apa? Y itu adalah if the number of student itu is 0 atau sama dengan atau equal 0, then magnitude of Y itu adalah campus income is 35. Lah, Yofi, kamu kurang koma, Yofi. Halo, Yofi ada? Iya, Bu. Ya, ini kurang koma, Yof. Yang Y, yang interpretation untuk yang regression equation-nya, Y is 35, ini kan hasilnya tetap maknanya beda. Kalau Yofi menuliskan 35,825 itu beda loh, Yof. Maknanya dengan 35,825. Oke, nanti silakan direvisi ya, Yof. Oke, Bu. Oke, itu saja. Kayaknya semuanya juga sama ya. Semuanya saya asumsikan ini sama, jadi tidak perlu saya bukakan lagi untuk jawaban dari saudara. Oke, sebelum kita berlanjut ke sesi selanjutnya, apakah ada yang perlu diklarifikasi dari saudara atau saudara masih bingung nih, Bu, kalau misalnya ini bagaimana, kalau misalnya ini bagaimana, terkait dengan khusus ya, especially for correlation and regression output interpretation ini, karena ini penting banget. Nanti di skripsi saudara juga akan membunyikan seperti ini, jadi hasilnya itu dalam bentuk tabel-tabel dari output SPSS, kemudian saudara harus menginterpretasikan. Jadi harus menarasikan lah istilahnya, harus menarasikan hasil dari analisis data yang sudah saudara lakukan. Ini baru SPSS ya, belum lagi saudara nanti jika menggunakan EVIUS atau jika menggunakan WPLS.
itu nanti bentuknya beda lagi, tidak bentuk tabel-tabel kayak gini, kayak gitu. Jadi saudara harus paham. Kalau misalnya saudara ingin melihat berapa nilai dari R square-nya, itu dilihat di mana. Kalau misalnya ingin melihat how many the correlation koefisiennya, itu dilihat di tabel mana kalau di SPSS. Kemudian how to see the regression equation-nya itu you can see in where the tabel. Jadi tabel yang mana itu juga harus paham. Oke, itu saja dari saya. The next session is the answer question or discussion about all of the topic. Jadi silakan semua topik yang sudah kita bahas di materi after mid. Jadi nanti soal UAS-nya itu mulai dari materi after mid. Setelah setelah UTS ya, setelah UTS itu silakan saudara dibuka kembali ini. Kalau ada pertanyaan silakan bisa ditanyakan sebelum saudara nanti masuk ke UAS-nya. Oke, silakan, ada pertanyaan? Ada tidak catatan-catatannya? Kurang lebih nanti soalnya itu ada 3. Ada 3. Yang pertama itu kemungkinan nanti analisis tren, bisa jadi ya analisis tren. Kemudian soal yang kedua for the final exam test itu adalah correlation and regression manual calculate. Jadi yang the first segment yang sudah saudara have been done itu silakan jangan sampai hilang lah pokoknya. Pokoknya saudara berpatokan dari itu saja. Itu tidak akan jauh beda soalnya dari situ. Kalau di the first segment itu kan soalnya kalau nggak salah ada 5 ya. Ada 5 mulai dari you calculate the coefficient correlation until you calculate the forecast. The forecast misalkan if the number of student is misalkan 15, maka so the how many the campus income itu. Jadi forecast-nya itu kira-kira berapa, itu juga nanti akan keluar. Itu soal yang kedua. Kemudian soal yang ketiga itu adalah nanti saya akan menampilkan hasil output SPSS. Nah, saudara hanya perlu menginterpretasikan. Itu soalnya ada 3 itu. Jadi nanti saudara bisa mengestimasi kira-kira kalau waktunya dari 3 soal itu waktunya 90 menit sesuai dengan jumlah SKS kita. Kalau 90 kita kuliahnya berapa ya? 50 tambah ya sekitar 90 menit ya. 90 menit. Kira-kira kalau ada 3 soal, maka saudara itu harus you can estimate to time management. Jadi saudara harus bisa mengestimasi kira-kira manajemen waktunya itu berapa menit untuk mengerjakan soal the question number 1 and then question number 2 until the last question itu. Jadi harus dipastikan benar-benar jangan sampai saudara nanti telat mengumpulkan the answer of final test itu. Nanti sistemnya masih sama, karena kita ada perhitungan ya. Jadi ada perhitungan, tidak mungkin nanti saudara akan online tes, tetapi tesnya tetap nanti ditulis manual test, and then as usual you upload in PDF file, one PDF file. Jadi silakan di HP-nya silakan bisa diinstal Cam Scanner. Langsung kan kalau Cam Scanner kan gampang ya, langsung di scan saja jawabannya, difoto langsung di situ bisa bisa langsung dijadikan satu file PDF. Jadi saudara tidak kehabisan waktu, tidak perlu saudara difoto kemudian dipindah ke Word, di-convert ke PDF, itu nggak perlu. Tapi cukup pakai Cam Scanner. Itu banyak kok di Play Store. Itu saudara bisa pakai Cam Scanner, kemudian pakai scanner yang lain itu.
Oke, itu saja dari saya. Silakan before I close our class today, if any question about the all of the topic. Ada pertanyaan atau tidak? Tidak ada pertanyaan ya? Oke, ada? Silakan kalau ada. Kalau tidak ada, berarti saya akhiri perkuliahan kita hari ini. Tetapi jika saudara nanti setelah perkuliahan ini masih bingung atau ada hal yang ingin didiskusikan, silakan nanti bisa discuss in grup WA. Nanti biar teman-temannya juga bisa bisa ikut menyimak kira-kira jawabannya atau pertanyaan dari saudara itu seperti apa. Begitu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ini saya mulangnya sudah saya akhiri. Silakan bisa untuk segera divalidasi. Jadi kita pas. Info terakhir itu bagaimana kalau UAS kita majukan. Jadi biasanya kalau UAS itu kan ada jadwal dari kampus, tapi bagaimana kalau kita ajukan ya sekitar mungkin minggu depan kali, minggu depan. Itu bagaimana? Saudara siap nggak kalau minggu depan? Atau kalau misalkan gini, kalau misalkan nanti saudara ada perkuliahan atau seperti apa, bagaimana kalau kalau UAS-nya itu kita laksanakan hari Sabtu. Sabtu kan saudara tidak ada kuliah tuh. Kalau misalkan Sabtu pagi gitu bagaimana? Bisa nggak? Sabtu pagi. Sekitar berarti kalau minggu depan sekitar tanggal 26. 26 atau 20, ya sekitar tanggal 21-an sampai tanggal 26. Kalau 21 berarti minggu depan, kita kan masih bisa ya, saudara bisa tanggal 21, atau kalau tanggal 21 tidak sesuai dengan jam perkuliahan kita, I have two opsi. Opsi yang pertama adalah based on your schedule, berarti sesuai dengan schedule saudara hari ini, berarti nanti Senin depan jamnya juga masih sama, jam 7, kita mulainya jam 7 sampai jam setengah 9. Nanti I have add time, tambahan waktunya ada 30 menit, with the estimation you upload the answer, itu the first option. And then the last option, the final test, due in the Saturday berarti tanggal 26. Itu tanggal 26 jamnya pun sekitaran jamnya masih sama, yaitu jam berapa ya? Ya kalau jam 7 kan kepagian. Berarti sekitar jam 9-an lah, jam 9 atau jam 8 itu. Kalau jam 8 mungkin kalian masih agak baru bangun tidur, ya bisa jam 9 itu. Kalau hari Sabtu itu kan kalian free ya, tidak ada perkuliahan. Itu silakan nanti didiskusikan di kelas saudara, dua opsi itu mau minggu depan atau dilaksanakan hari Sabtu. Itu untuk jawabannya silakan segera bisa diinfokan ke grup WA ya. Itu. Oke, itu saja dari saya. Thank you for your attention. See you in final test. I hope you have the good or the amazing value in this semester in statistics subject. Oke, itu saja ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Minta tolong untuk segera divalidasi. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mom. Thank you.